Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, renungan kita pada pagi hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2025 diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi situasi di mana kita harus berinteraksi dengan orang yang tidak selalu baik kepada kita. Mungkin ada yang menyakiti hati kita, mengkritik kita, atau bahkan berbuat jahat kepada kita. Apa yang harusnya kita lakukan? Apakah kita harus membalas dengan kemarahan atau kebencian? Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28, Yesus memberikan kita ajaran yang sangat mendalam mengenai bagaimana seharusnya kita merespon orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu yang mendengarkan. Yesus tidak hanya berbicara kepada orang banyak pada zamannya, tetapi juga kepada kita, umatnya saat ini. Aku berkata kepada kamu yang mendengarkan, menunjukkan bahwa ajaran ini bukanlah untuk mereka yang hanya mendengar, tetapi untuk mereka yang siap untuk menjalankan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita diminta untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga untuk mengamalkannya. Mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuki kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mengasihi musuh adalah perintah yang sangat sulit dilakukan. Dalam hidup ini, kita sering menemui orang yang tidak sejalan dengan kita, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, atau bahkan dalam gereja. Ketika seseorang menyakiti hati kita, insting kita adalah untuk membalas perbuatan itu. Namun, Yesus mengajarkan kita untuk berbuat sebaliknya. Dia memanggil kita untuk mengasihi mereka, berdoa untuk mereka, dan bahkan memberikan berkat untuk mereka yang mencaci kita. Bayangkan, kita seorang pekerja di kantor dan seorang rekan pekerja membuat kita kesal dengan sikap atau perkataannya yang tidak baik. Rasa marah atau benci mungkin muncul dalam hati kita. Namun, Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas dengan kebencian. Alih-alih, kita diminta untuk mengasihi mereka, memberi perhatian, atau bahkan berdoa untuk mereka. Tindakan ini mungkin tidak langsung mengubah hati mereka, tetapi yang lebih penting adalah perubahan yang terjadi dalam hati kita. Saat kita memilih untuk mengasihi, kita membawa damai dan mencerminkan kasih Kristus dalam hidup kita. Mengampuni dan berdoa untuk mereka, Yesus lebih lanjut mengajarkan kita untuk berdoa bagi mereka yang mencaci kita, mengampuni dan mendoakan orang yang menyakiti kita adalah langkah menuju pemulihan. Tentu saja ini tidak mudah,
tetapi dengan kasih karunia Tuhan, kita diberi kekuatan untuk melakukan itu. Ketika kita mendoakan orang yang telah melukai kita, kita tidak hanya membebaskan mereka dari kutukannya, tetapi juga membebaskan diri kita dari kepahitan dan kemarahan. Pernahkah kita merasa kesal dengan seseorang yang terus-menerus mengkritik atau mengejek kita? Cobalah untuk mendoakan mereka dengan tulus. Mungkin pada awalnya kita merasa canggung, tetapi dengan doa hati kita dapat dikuatkan dan dibebaskan dari beban kebencian. Doa bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk kita sendiri, supaya kita bisa merasakan damai sejahtera yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menyakiti kita memang bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah jalan yang diajarkan oleh Yesus. Ketika kita mengasihi dengan cara yang tidak biasa ini, kita menunjukkan kepada dunia siapa kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita memilih untuk hidup sesuai dengan ajarannya, mengasihi tanpa syarat, dan memberkati orang-orang yang mungkin tidak pernah kita harapkan untuk diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas ajaran-Mu yang luar biasa. Terima kasih telah mengingatkan kami untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang mencaci kami. Kami mengakui bahwa ini bukanlah hal yang mudah, tetapi kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu, kami bisa mengasihi mereka yang tidak menyukai kami. Berikan kami hati yang lembut, sabar, dan penuh kasih, sehingga hidup kami dapat mencerminkan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang telah menyakiti kami. Berkatilah mereka, ubahlah hati mereka, dan semoga mereka merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Ampuni kami jika kami pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan ajari kami untuk selalu mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.